sudah tidak mendapatkan tugas di sana? Sudah menjalankan. Oh, sudah selesai. Baru selesai yang 3 bulan. Baru selesai 3 bulan. Nah, maka itu kami diangkat langsung ke langit 50.000. Oh, ya semoga amanah itu bisa dijalankan terus istri terus selalu mendapatkan kedudukan langit, tidak lantas menjadi keilmuan yang tinggi terus menjadi rasa paling kuat gitu. Itu ujian juga, itu lebih harus lagi yang orang malaikat sebenarnya terlihat jelas oleh malaikat. Tarik semuanya, ikat kunci keluar, dorong lewat tahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel pada muslim jaga. Terima kasih untuk sedulur semua pada muslim jaga dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih selalu sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur pada muslim jaga mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik dan bisa bersyukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya kembali sama Ustaz Jafri. Dan insyaallah ini banyak sekali ya yang minta request ataupun menanyakan perihal sebuah nama atau gelar yang sering kenapa ini kita selalu ada nama yang kita sebut dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Nah, banyak sekali yang sedulur pada muslim jagat bertanya kepada admin itu siapa sebenarnya beliau, apakah itu Rasulullah ataukah itu Allah itu, ataukah nama gelar siapa, apakah itu manusia. Ada yang menanyakan apakah sudah bertemu wujud langsung dengan beliau, katanya sudah menjadi santri beliau, murid beliau, apakah sudah kenal bertemu dengan wujud beliau, dan kenapa ditakuti oleh bangsa jin nama itu. Nah, ini insya Allah ya, ini kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib yang akan menceritakan sendiri nama Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu, kenapa kok sampai bisa ditakuti di alam jin. Bukan hanya di Indonesia saja, sebenarnya di seluruh dunia itu bangsa jin kalau mendengar nama itu semuanya gemetar. Nah, ini nanti kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib, dan biar gaibnya sendiri yang bercerita siapa dan kenapa bisa seperti itu. Nanti biar jinnya sendiri yang bercerita, karena kan dia yang mengalami sendiri. Setelah para masuk zakat bahwasanya kita kecil dan bangsa jin, jadi harus disaring lagi kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, semoga bermanfaat. Oke, kita langsung aja dari ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sang Yang Nur Cahaya Nirwana seperti itu dari jin fasilitas yang memberikan informasi palsu, ingin mengadu, yang ingin berbohong, yang berdusta, semuanya takkan jika memaksa masuk dan hancur menjadi debu dan terkulit yang besar. Hanya energi yang sebenarnya bisa masuk dalam tubuhnya dan bisa memberikan informasi yang saya tujuh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sesuatu yang mengetahui tentang gelar nama Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang mengetahui sejarah nama dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang bisa menceritakan nama dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Saya melakukan kehadiran masuk dalam tubuhnya yang berkenan dan mendapatkan izin masuk dalam tubuh Mediator. Allah Akbar. Salam Muhammad. 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 Allah SWT Salam Muhammad. Disimpulkan suara jangan bahasa Indonesia khusus bahasa Indonesia khususnya bahasa Indonesia jangan pakai bahasa kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah dalam salam. Mohon maaf kalau saya mengganggu dalam menghadirkan ucapan saya. Siapa saya bicara? Saya dengan enak kegeni. Reoni namanya. Saya nggak bermaksud memanggil agak geni, tapi yang hadir ya. Allah Akbar, subhanallah. Oh, naga geni. Terima kasih sudah hadir. Gimana keadaannya di sana? Sudah banyak bangsa jin yang kami muslimkan dan kami sudah menaik diangkat menjadi ke langit. Oh, kamu dan semua pasukan kamu sudah di sana. Karena kami sudah melakukan sesuai dengan perintah Magus. Ternyata banyak kerajaan bangsa jin yang sudah lebih jauh mendalami keilmuan dari Sang Yang Nur Cahaya. Baru jelas kamu ya, kami baru tahu di langit sana sampai ada yang punya kedudukan di langit 10, bahkan sampai punya kedudukan di langit yang lainnya. Allah Akbar. Sampai ada bangsa kami, bangsa
jin yang sudah mendapatkan ya langit yang tertinggi di bangsa kami. Langit ke-10 dari bangsa jin. Dari bangsa jin sudah sampai tapi di sana juga banyak kan, dan bukan hanya dari golongan ada juga banyak manusia yang punya kedudukan. Manusia yang punya kedudukan. Ya, Kedudukan itu maksudnya tingkatan langit yang sudah terdaftar masuk ke alam ruhnya, tapi manusia itu masih hidup karena mereka melakukan amalia dari ajarannya Sang Yang Nur. Kalau maksudnya kan langsung melihat dengan jelas ya gaibnya ya, hakikatnya ya. Tidak lagi dalam menjalankan amalia. Kami pun sudah mendengar sedikit atau banyaknya yang kami ketahui dari cerita bangsa-bangsa jin yang sudah punya kedudukan langit di atas sana. Cerita tentang apa itu? Apa yang saya ingin tanyakan itu cerita dari nama Sang Yang Rujaya ini. Pantesan beliau yang diizinkan masuk dalam tubuh. Ya, alhamdulillah Nabi Geni, kita itu pertemuan terakhir itu di saat kita bertempur bareng melawan kerajaan gaib di pantai selatan ya. Sekarang baru ketemu ini lagi ya, subhanallah. Waktu itu kami sedang menjalankan mendapat amalia tingkatan 41. Waktu itu ya alhamdulillah, kalau bukan hanya di dunia saja. Ternyata dengan menjalankan amalia itu, bagaimana? Secara otomatis kami diangkat ke langit 7. Ya, kamu mendapatkan tugas di sana atau tidak, itu karena kedudukan dari amalia. Dan kami menjalankan lagi. Kami menaik lagi ke langit 10. Sampai ke langit 10. Dan disitulah kami mendapatkan cerita-cerita tentang Sang Yang Nur dari yang sudah tembus ke ribuan langit di atas sana. Kalau begitu Naga Geni, coba saya ingin mendengarkan cerita apa yang kamu dapatkan di langit 10 itu tentang Sang Yang Rujaya. Apa bisa diceritakan ke kami? Tentang apanya yang harus kami jelaskan? Jadi karena beliau banyak sekali ceritanya. Dari sampai diutus dengan sidang para aulia dan sidangnya Rasulullah yang sudah mutlak diwarisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Beliau menjadi kekasihnya, manusia pilihan sebelum lahir pun sudah
maka dari itu yang kami ketahui itu adalah nurnya Rasulullah, Nur Muhammad yang jatuh ahli warisnya menerus secara johir yang akan terjadi dan saat ini sudah terjadi, menjadi makhluk yang nyata seperti manusia, seperti Nabi yang waktu itu dilahirkan ke dunia sampai saat ini tidak ada di dunia. Karena harus ada kenyataan di dunia itu, harus ada asbab musabab dan wasilahnya, tidak seperti dari bangsa kami, bangsa jin. Karena bangsa goib secara langsung bisa terjadi karena sudah ada di bangsanya sendiri. Iya, subhanallah. Iya, terus ini nopo gini. Kenapa nama itu sangat ditakuti oleh bangsa kalian? Ya, bahkan jin-jin dari zaman dahulu yang tertua pun, dari zamannya Nabi Sulaiman pun sudah takluk kepada Sang Yang Nur itu, karena beliau sangat memancarkan nurnya Muhammad yang sudah masuk. Itu menjadi secara otomatis terlihat oleh bangsa goib. Yang melawan pasti akan ditaklukkan dan tidak bisa untuk mengalahkan kedahsyatannya cahaya itu. Apakah di langit itu, kedudukan langit itu, nama beliau masih menjadi ini sampai ke langit di atas sana? Ya, beliau sudah susah untuk menghitung tingkatan langitnya yang diangkat oleh langsung Sang Cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan didampingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, karena ditugaskan dan mengambil sanad sesuai gelarnya yang memimpin bangsa goib, dan saat ini akan terjadi di dunia pun akan dipimpinnya. Amin ya Allah. Karena sudah berwujud manusia seperti ilaharnya manusia, mereka tidak bisa ditembus oleh bangsa-bangsa yang lain. Iya.
Allah seperti karena sama persis seperti manusia biasa, sama persis seperti manusia biasa ya. bahkan lebih merendah dari umat manusia yang lainnya, seperti Rasulullah hidup di dunia. Semuanya mutlak diwariskan oleh Rasulullah kepada Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Semua warisan Rasulullah termasuk ilmu berarti. Nanti akan terlihat oleh seluruh dunia, Seluruh dunia akan mengetahui itu. akan mengetahuinya, karena bangsa kami seluruh gaib pun sudah mengetahuinya. Secara otomatis bangsa manusia yang mengandalkan bangsa jin fasik ataupun pengikut Dajjal itu pun sudah mengetahui keberadaannya. Maka beliau berdatangan dari mana-mana, serangan-serangan untuk melumpuhkan beliau. berarti beliau juga sering mendapatkan serangan-serangan dari jin fasik Ya, yang disuruh sama orang itu. karena mereka mencoba untuk mengalahkan dan mencoba untuk memeranginya agar tidak dikenal di seluruh dunia, agar manusia tidak mengetahuinya. Iya. Tapi mereka sampai saat ini pun belum ada yang bisa, karena bangsa gaib sudah dikuasainya. Iya. Mereka itu cuma mengandalkan gaib yang ditundukkannya saja. Iya. Saya pernah kalau beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana itu pernah berhadapan dengan iblis dan ingin waktu itu dan ingin langsung bertempur. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iblis sewaktu itu akan hancur, tapi tidak dibolehkan karena itu iblis itu sebagai menguji para Allah karena diuji nggak pada naik tingkatan pertama sampai beliau. Ya, jika bangsa jin-jin fasik ataupun pasukan Dajjal itu secara otomatis dimusnahkan, bangsa manusia tidak bisa mengambil ujian untuk menaikkan derajat Subhanallah. yang dinaikkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitulah kami pun merasakannya langsung diangkat ke langit di atas sana. Langsung membuktikan langsung. Nah, langit itu berlapis-lapis sampai ribuan, ratusan lapisan langit, dari ke langit 1 sampai ke langit 10.000 ataupun 50.000. Dan setiap langit itu lapisan itu ada penduduknya ya. Iya, bahkan bumi pun ada ke bawahnya. Bumi Ada, bumi itu berlapis-lapis seperti itu, ada sampai ke bumi 10 dan berikutnya. Dan juga ada bumi juga ya. Ada kehidupan seperti di bumi ini. Seperti di bumi.
Nah ini waktu ada di sini apa sedang tidak menjalankan amal ya, atau memang sudah tidak mendapatkan tugas di sana? Sudah menjalankan. Oh sudah selesai. Baru selesai yang 3 bulan. Baru selesai 3 bulan. Nah, maka itu kami diangkat langsung ke langit 50.000. Oh. Ya semoga amanah itu bisa dijalankan dengan istri-istriku terus setelah mendapatkan kedudukan langit, tidak lantas menjadi keilmuan yang tinggi terus menjadi rasa paling kuat gitu. Itu ujian juga, itu lebih harus lagi harus hati-hati. Kami juga mendapatkan ujian seperti manusia di bumi. Mendapatkan ujian juga. Ya, kami harus memerangi bangsa-bangsa jin yang fasik, bahkan jin yang sudah bersekutu dengan iblis ataupun dajjal. Iya. Sampai sekarang. Ya, sampai yaumil akhir. Pas sudah diberikan keselamatan kamu untuk ini. Karena kami jika tidak mau memerangi itu, kami tidak akan menambah derajat tingkat langit. Semakin tingkat langit semakin tinggi, itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa seperti itu? Iya. Nanti manusia pun akan merasakannya, bahkan banyak manusia, roh-rohnya manusia yang sudah punya tingkatan langit sampai seperti kami. Awalnya dari langit 7 naik ke langit 10 dan langit sampai 50.000. Karena berikutnya sampai ke atas sana. Atas paling tinggi ya. Ya sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saya ucapkan. Sekali lagi kita sini dengan situasi yang berbeda ya. Kami mengingatkan kepada manusia. Ini mendapat Jika menanyakan tentang Sang Yang Nur, iya, bagaimana? itu cuma sekedar gelar di bangsa gaib, dan saat ini saja nanti akan mempunyai gelar lagi. Itu langsung mutlak dari atas perintah saya, atas sana para malaikatlah yang membawanya. Kenapa beliau mempunyai sanad langsung dari Rasulullah? Karena beliaulah yang memberikan semua ahli waris dari mutlak Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan sanadnya kepada Sang Yang Nur Daya Nirwana saat ini. Nanti akan saat ini itu cuma seperti gelar saja. Iya. Dan satu lagi, ini pertanyaan terakhir. Banyak ada yang menanyakan malaikat dengan nama Sang Yang Nur Daya Nirwana, malaikat pun ikut mematuhi. Karena setiap menjalankan sanad itu, keilmuan yang diwariskan itu, semuanya akan timbul satu persatu. Para malaikat akan menempel ke tubuh manusia yang mengamalkan keilmuan yang bersanad ke
Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. melalui wasilah dari beliau yang diwariskannya, Sang Hyang Nurjaya Nirwana itu mendapatkan sanad itu sesuai dengan sidang-sidang dari para aulia di atas sana. Tidak mudah untuk mendapatkan sanad itu. Banyak manusia yang mengaku-ngaku mempunyai sanad itu, banyak penyusupnya, dan mereka mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Akan tersesatlah mereka karena mereka meniru dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Seperti itu. Iya. Kami memberi bocoran kepada manusia yang mengaku-ngaku mempunyai sanad, mempunyai gelar. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Geni atas informasinya, atas bocorannya. Ini sangat berharga buat kami semua, khususnya sedulur pada Bapak Pejagat. Semoga bermanfaat, semoga terjawab semua ya. Sudah jelas ini Bapak Geni bercerita, karena Bapak Geni mengalami sendiri. Sudah Bapak Ikuti Sang Hyang Nur. Jika mengambil ujian semakin berat, nanti akan menaik tingkatannya semakin tinggi. Maka dari itu, siap-siaplah untuk mengambil ujian itu Insyaallah. dengan keikhlasan dan kesabaran. Maka itu jangan kaget jika mengamalkannya semakin banyak, semakin tinggi, dan semakin meluas dan berat ujiannya. Itu saja karena kami sudah mengalami sendiri. Iya. Ya, kami mohon pamit. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Geni, terima kasih sekali lagi. Silakan. Wassalam.